wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bibi Suryanti, NIM 23010288, program studi S1 Pendidikan Agama Islam, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'aniyah Mana Bengkulu Selatan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praktik mengajar dengan untuk memenuhi mata kuliah Tasinul Qiraah dengan dosen pengampu Bapak Idianto MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum marilah kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, pada pertemuan kali ini, adakah di antara kawan-kawan sekalian yang tidak hadir? Alhamdulillah, untuk hari ini kita alhamdulillah hadir semua. Sekarang saya untuk pertemuan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi yaitu hukum mim mati atau mim sukun. Hukum mim mati atau mim sukun. Dimana pada pertemuan yang sudah kita sudah mempelajari tentang hukum tajwid, yaitu salah satunya adalah hukum izhar atau ikhfa dan iqlab. Sekarang kita memasuki ke hukum tajwid, yaitu salah satunya adalah hukum mim mati atau sukun. Di mana hukum mim mati atau sukun pada kesempatan ini yang kita akan bahas, yang pertama satu, yaitu izhar safawi. Izhar safawi. Izhar berarti jelas, sedangkan syafawi berarti bibir. Jadi kita dapat simpulkan bahwa izhar safawi artinya apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka dibaca, maka cara membacanya harus jelas, harus jelas tanpa dengung.
tanpa dengung. Nah, ini izhar safawi. Izhar safawi ini apabila nun mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka cara membacanya harus jelas tanpa dengung dan dengan mulut tertutup. Misalkan contoh pada kalimat Al-Quran surat Al-Fil ayat 5 yang berbunyi faja'alahum ka'asfin. Di sini pada kalimat faja'alahum ka'asfin ini ada hukum, yaitu izhar safawi, yaitu pada kalimat hum mim bertemu dengan huruf ka. Mim mati bertemu dengan huruf ka. Maka ini hukumnya izhar safawi. Bagaimana cara membacanya? Dibaca jelas dan tanpa dengung. Itu dengan mengeluarkan suara mim di bibir dengan mulut tertutup. Kemudian ada lagi contoh lain, misalkan pada Al-Quran surat Al-Kafirun ayat terakhir bunyinya lahum dinukum. Lakum dinukum. Pada kata lakum dinukum ini ada huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf da. Dan ini disebut izhar safawi. Bagaimana cara membacanya? Dibaca jelas, mim jelas tanpa dengung, disertai dengan bibir tertutup. Nah, tuh. Nah, jadi hukum mim sukun atau mim mati itu ada salah satunya ada izhar safawi. Izhar itu artinya jelas, sedangkan safawi akan bibir. Izhar safawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka cara membacanya harus jelas dan tanpa dengung dengan bibir tertutup. Nah, ini ada dua contoh. Tadi sudah ditulis di sini. Sudah saya kasih dua contoh. Sampai di sini, adakah yang ingin bertanya atau belum paham? Silakan bertanya. Oke, alhamdulillah kalau kalian atau kawan-kawan semua sudah paham. Di sini tadi ada sedikit huruf izhar safawi itu jumlahnya ada 26. Di antaranya
Itulah jumlah huruf Izhar Safawi ada 26, yaitu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Bentar dulu, hapus dulu bukan tulisnya. Nah ini jadi ada contoh, sudah saya jelaskan. Kita hapus. Nah ini huruf izhar safawi, huruf izhar safawi ada 26, yaitu seluruh, ada huruf kecuali, kecuali juga yang di seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah ini apa saja huruf-hurufnya? Alif, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ra, sha, sa, sha, sod, dot, to, do, ain, khain, fa, qaf, kaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Nah, ke-26 inilah dinamakan dengan huruf izhar safawi. Oke, untuk pembahasan dari izhar safawi sudah paham semua. Sekarang kita masuk ke ikhfa safawi. Ikhfa safawi. Kita masuk ke ikhfa safawi. Sekarang masuk ke ikhfa safawi. Tadi izhar safawi, sekarang kedua ikhfa safawi. Oke, ada yang sudah tahu kawan-kawan semua apa pengertian dari ikhfa safawi? Ya, terima kasih. Jawabannya sudah benar. Kan kita jelaskan kembali. Ikhfa
Ikhfa artinya atau ikhfa artinya samar. Samar. Tahu sama saja. Syafawi berarti bibir. Nah, jika kita gabungkan ikhfa syafawi artinya ikhfa syafawi berarti apabila mim mati atau mim sukun bertemu huruf ba, maka cara membacanya samar-samar, yaitu dengan mengeluarkan suara mim mat sukun dengan bacaan dengung dan dibaca dengung. Itu namanya ikhfa syafawi. Samar-samar, baca dan dibaca dengung dengan mulut tertutup. Ya, nih perhatian ikhfa syafawi. Jadi ikhfa syafawi itu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya samar-samar disertai dengung dengan mulut tertutup. Contoh. Ini ada contoh. Perhatikan kawan-kawan sini. Ada contoh ikhfa syafawi. Kita ambil dari contoh Al-Quran surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 8. Al-Baqarah ayat 8. Pada kata wama bentar dulu. Ada kata atau kalimat wama hum bimu mini wama hum bimu minin. Nah, di sini pada kalimat wama hum bimu minin, ini kita membacanya huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dibaca dengan wama hum bimu'minin. Itu cara membacanya. Wama hum bimu'minin. Jadi ini disebut dengan huruf ikhfa. Syafawi. Karena ini ada mim bertemu, mim mak sukun bertemu dengan huruf ba, b atau b. Itu hukumnya ikhfa syafawi. Kemudian ada lagi contoh lain pada Al-Quran
Ayat ke-7 yaitu alaihim yang mana ini adalah huruf dikatakan, mengapa ini kalimat ini dikatakan ikhfa safawi? Karena di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu pembacaannya adalah ikhfa safawi, dibaca alaihim bi'ilmi, alaihim bi'ilmi gitu. Dari kedua contoh ini tadi, apakah kawan-kawan sudah mengerti apa itu yang dinamakan dengan ikhfa safawi, atau bisa memberikan contoh ke depan lagi selain ini? Silakan. Ya, oke, terima kasih. Sudah jawaban kalian semua sudah benar, sudah paham. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Sekarang kita masuk ke yang pokok bahasan yang ketiga. Yang ketiga. Yaitu idgham 3. Idgham mim. Idgham mim ini sama dengan idgham mid-slide. Idgham ini, idgham artinya jelas. Hurufnya ada satu. Hurufnya hanya satu. Idgham ini itu namanya huruf idgham ini. Apa pengertian dari idgham ini itu sendiri? Idgham ini yaitu huruf mim bertemu dengan huruf mim. Apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang sejenis atau yang sama atau sejenis, sama atau mim boleh, atau tasdid boleh juga. Ya. Nah, idgham ini bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan jelas, dengan mengeluarkan suara, dirangkapkan, mim dirangkapkan atau ditasdidkan dengan dengung. Itu idgham ini. Cara membacanya, huruf mim sukun dirangkapkan atau ditasdidkan, dengan dan atau dengan dibaca dengung. Tuh idgham mim. Contoh, misalkan contoh. Ini ada contoh idgham mim. Idgham ini idgham mim. Contoh idgham mim pada kata atau kalimat
Al-Quran surat Al-Qadar ayat 4. Yang apa bunyinya? Biizni Rob biizni Rabbihim min kulli biizni Rabbihim min kulli. Ini contoh idgham mimi. Apa ini? Yang mana pada kata ini yang disebut dengan idgham mimi? Apa artinya? Karena mim sukun bertemu dengan huruf mim yang sejenis, yaitu mim sukun bertemu dengan mim sejenis. Tahu itu dinamakan sebut dengan idgham ini. Kemudian ada contoh lain lagi, misalkan pada bunyi Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-4. Misalkan Nahu mab'usun annahum mab'usun. Annahum mab'usun. Yang mana huruf ini yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim sejenis. Itu dengan ini. Mim bertemu mim sukun bertemu dengan mim sejenis. Nah itu. Ini tadi sudah saya jelaskan. Sudah saya beri contoh cara membacanya, terus huruf-hurufnya ada berapa, kemudian arti. Dari penjelasan ini tadi, apakah kawan-kawan sudah mengerti atau paham atau bisa memberikan contoh di depan kelas? Silakan. Ya, alhamdulillah kalau kalian semua sudah paham. Mungkin materi kita cukup sampai di sini dulu. Yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau materi yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat atau dapat menambah wawasan kita dalam mempelajari ilmu tajwid, yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk tugas terakhir dari saya, silakan. Ini tugas untuk PR. Untuk yang terakhir ada tugas atau di rumah atau PR. Silakan buat masing-masing dua contoh dari satu contoh satu atau A Ifa Safari
Yang kedua izhar, syafawi. Dan yang ketiga idgham. Ini contoh kalimat ya, jadi ada contoh kalimat. Buat saja, masing-masing buat saja untuk PR. Tugas ini kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas sama-sama. Oke, terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.